Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di kelas 6 Putra Putri Hebat UPT SD Negeri Gedaung 1 yang pasti hebat dan luar biasa. Inilah dia agenda MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah khusus untuk kelas 6 dalam rangka menyambut tahun pelajaran yang baru. Adapun agenda pertama yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran tahun ini antara lain sebagai berikut. Ada 8 jam pelajaran setiap harinya, di mana jam pertama dimulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 7.35 menit. Jadi dalam 1 jam pelajaran akan memakan waktu 35 menit. Nah, pembelajaran pada hari Senin sampai dengan Kamis akan berakhir pada jam 12:10 dengan jeda istirahat pada jam 9.20 sampai dengan jam 9:50 menit. Oke, jadwal pelajaran ini berlaku selama pembelajaran daring maupun luring dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Setiap harinya dalam 6 hari efektif akan ada pembelajaran tematik selama 4 jam pelajaran setiap harinya, mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. Hari Senin, jadwal pelajarannya adalah matematika dan tematik. Hari Selasa, jadwal pelajarannya adalah tematik, disusul dengan bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Hari Rabu, pembelajaran anak-anak adalah pendidikan agama Islam, disusul dengan tematik. Hari Kamis, pembelajaran kita adalah tematik, disambung dengan matematika. Hari Jumat tematik saja, hari Sabtu PJOK dan tematik. Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam akan diajar oleh Bapak Fatkur Rahman. PJOK akan diajar oleh Bapak Hadi Agus Nur Halim, dan mata pelajaran yang lain anak-anak akan belajar bersama Bu Indah, termasuk tematik, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Jadi sekali lagi, dalam 1 minggu ada 6 kali pembelajaran tematik. Jadi setiap hari anak-anak akan menjumpai muatan pelajaran tematik. Nah, dari catatan yang sudah anak-anak terima, sekarang sudah di rumah masing-masing, ada beberapa catatan yang menyertai jadwal pelajaran yang sudah Bu Indah bagikan, di mana catatan ini akan berlaku selama pembelajaran daring. Apa saja catatan itu? Yang pertama, setiap pagi siswa membantu salah satu pekerjaan orang tua di rumah, kemudian wajib didokumentasikan. Yang kedua, dokumentasi kegiatan membantu orang tua harus dikirim melalui WhatsApp pribadi kepada wali kelas sebelum pukul 7 atau jam ke-1 sebagai pengganti absensi piket kelas setiap harinya. Siswa bersiap dan standby dengan WhatsApp grup kelas 6 secara mandiri setiap hari efektif sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian, pembelajaran akan dimulai kurang lebih pada pukul 7 setiap harinya dan berakhir sesuai jadwal pelajaran pada hari yang berlaku. Catatan yang kelima yaitu salah satu siswa memimpin doa sebelum dan sesudah belajar setiap harinya melalui voice note maupun video singkat dalam WhatsApp group. Kemudian, siswa diharapkan menyelesaikan dan mengirimkan tugas tepat pada waktunya. Di sini anak-anak harus belajar disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian, seluruh catatan dan tugas siswa setiap harinya
akan dikumpulkan ke sekolah secara berkala. Bisa mingguan, bisa bulanan, sesuai dengan instruksi dari wali kelas. Kemudian yang terakhir, penilaian sikap siswa akan diambil dari keaktifan setiap harinya, kemudian tanggung jawab, responsibilitas. Maksudnya di sini adalah bagaimana anak-anak merespon setiap ada informasi atau hal-hal yang Bapak dan Ibu guru sampaikan maupun Ibu kepala sekolah melalui WhatsApp group maupun Japri, bagaimana responnya anak-anak. Apakah cepat merespon dengan baik, tidak segera merespon, atau sama sekali tidak merespon. Ini namanya responsibilitas, maka akan masuk nilai sikap. Keaktifan, tanggung jawab, responsibilitas, serta sikap yang baik selama pembelajaran daring berlangsung. Sedangkan penilaian pengetahuannya akan diambil dari dokumentasi laporan hasil tugas anak-anak selama pembelajaran. Bisa dibuktikan dengan foto hasil belajar serta bukti fisiknya nanti ketika buku-buku catatan dan tugas dikumpulkan secara berkala ke sekolah. Itu akan menjadi penilaian sikap dan pengetahuan. Ya, catatan-catatan ini berlaku selama daring. Nah, nanti ketika anak-anak sudah mulai tatap muka, maka menyesuaikan. Peraturan akan menyesuaikan seperti pembelajaran di kelas seperti biasa. Kemudian, daftar tema dan subtema untuk kelas 6 selama semester 1 adalah sebagai berikut. Semester 1 ada 5 tema. Okay. Yang pertama adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Tema 3, tokoh dan penemuan. Tema 4, globalisasi. Tema 5, wirausaha. Nah, silakan anak-anak cermati bahwa dalam satu tema semuanya mengandung 3 subtema. Baik mulai dari tema 1 sampai tema 5, masing-masing tema memiliki 3 subtema. Nah, setiap satu subtema itu membutuhkan alokasi waktu selama 7 hari, yaitu 6 hari untuk pembelajaran ditambah 1 hari untuk penilaian harian. Jadi, dalam satu tema mengandung 3 subtema. Dalam satu subtema ada 6 pembelajaran, mulai dari pembelajaran 1, pembelajaran 2, 3, 4, 5, 6 hari pembelajaran ditambah 1 hari untuk penilaian harian setiap akhir subtema. Nah, hal ini, pola ini akan berulang pada seluruh tema sampai di tema 5 pada semester 1. Nah, adapun buku-buku yang akan kita gunakan pada semester 1, yang pertama adalah buku tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Tema 3, tokoh dan penemuan. Tema 4, globalisasi. Tema 5, wirausaha. Dan tidak lupa buku Senang Belajar Matematika K13 serta buku Tantri Bahasa untuk bahasa Jawa. Kemudian daftar tema dan subtema pada semester 2 adalah sebagai berikut. Jadi ada 4 tema, mulai dari tema 6 menuju masyarakat sejahtera, tema 7 kepemimpinan, tema 8 bumiku, tema 9 menjelajah angkasa luar. Kemudian setiap tema mengandung 3 subtema seperti pada semester 1. Di mana setiap subtema membutuhkan 7 hari untuk alokasi waktunya. Jadi 6 hari untuk pembelajaran, mulai dari pembelajaran 1 sampai 6, ditambah 1 hari untuk penilaian harian. Polanya berulang sampai akhir tahun pelajaran di tema 9.
Dan jangan lupa bahwa kelas 6 tidak sampai 12 bulan dalam 1 tahun, bisa 8 sampai 10 bulan. Jadi mohon dimaksimalkan dengan baik, dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Adapun buku yang kita gunakan pada semester 2, buku tematik yang pertama adalah buku tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Tema 7 kepemimpinan. Tema 8 bumiku. Tema 9 menjelajah angkasa luar. Nah, buku matematika yang kita gunakan pada semester 1 akan terus kita gunakan selama 1 tahun ke depan sampai di semester 2. Begitu pula dengan buku tantri bahasa yang berlaku untuk 1 tahun pelajaran. Dan ini dia jadwal tematik secara global, khusus tematik pada semester 1. Karena tematik itu kita harus punya target setiap harinya. Misalkan seperti pada semester 1, hari ini kita tanggal 13, hari Selasa tanggal 13 Juli 2021. Nah, lusa kita akan memulai pembelajaran yang pertama pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 untuk tema 1 subtema 1. Dilanjutkan dengan hari Jumat pada tanggal 16 untuk pembelajaran 2, tanggal 17 pembelajaran 3, hari Senin tanggal 19 pembelajaran 4, hari Selasanya libur, di sini Bu Indah beri tanda hijau, itu hari libur, hari besar. Kemudian tanggal 21 kita pembelajaran 5, 22 pembelajaran 6, dan diakhiri dengan PH atau penilaian harian pada tanggal 23 untuk tema 1 subtema 1. Jadi semoga anak-anak bisa memahami bahwa dalam satu subtema kita memerlukan 7 hari pembelajaran. Seperti yang telah Bu Indah sampaikan sebelumnya, dalam satu subtema kita butuh 6 hari pembelajaran ditambah dengan 1 hari PH. Hal ini akan berulang polanya sampai di tema 5 subtema 3 di akhir semester 1. Untuk kolom yang berwarna abu-abu, LS itu maksudnya adalah libur semester 1 dan 2. Kemudian yang berwarna pink, kolom berwarna pink itu adalah agenda ujian baik PTS penilaian tengah semester 1 maupun penilaian akhir semester 1. Ini hasil dari kalender pendidikan, perkiraan sementara dari kalender pendidikan. Mungkin bisa maju, bisa pula mundur, tetapi untuk pembelajaran tematik anak-anak sudah ada target setiap harinya seperti yang ada pada jadwal berikut. Nanti bila sewaktu-waktu anak-anak bingung atau ingin mengingat-ingat tanggal pembagiannya, silakan bisa buka YouTube ini kembali ya. Semester 2 diawali pada bulan Januari 2022 sampai dengan Juni, maksimal Juni 2022. Untuk kelas 6 biasanya kurang dari 6 bulan. Diawali dengan hari pertama selama 3 hari, mulai dari tanggal 3, 4, 5 Januari 2022. Kemudian hari Kamis tanggal 6, itu anak-anak sudah mulai pembelajaran 1 untuk tema 6 subtema 1. Polanya sama seperti semester 1, yaitu 6 hari untuk pembelajaran, 1 hari penilaian harian. Nah, polanya akan berulang sampai di akhir tahun pelajaran, yaitu di tema 9 subtema juga. Nah, seperti semester 1, untuk kolom berwarna pink ini adalah perkiraan ujian, tanggal ujian dari kalender pendidikan. Kemudian LPP di sini berarti libur permulaan puasa, LHR libur hari raya. Semoga bisa dipahami ya dengan kolom yang sedemikian rupa, anak-anak belajarnya
punya target agar lebih bersemangat, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak, silahkan disampaikan di grup WhatsApp kelas 6 UPT SD Negeri Kedaung 1. Nanti akan Bunda jawab sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Mungkin bisa di grup, bisa juga di Wapri. Nanti akan Bunda jawab baik Wapri maupun grup kelas 6. Demikian agenda MPLS kita hari ini. Kita sambung lagi esok hari pada agenda hari ketiga. Oke, semangat pagi, tetap semangat dan harus semangat.